Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak ketemu, kita nggak bisa ibadah secara langsung. Tapi semoga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semuanya pada sehat-sehat aja ya. Seperti yang teman-teman lihat, tema minggu ini adalah Just War. War itu artinya perang. Tapi perang seperti apa sih yang dimaksud? Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh pembawa firman kita hari ini adalah Penatua Prasetyo. Ya teman-teman, kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita mengangkat pujian Allah itu baik. Teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita ini dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam, Tuhan beserta dengan saudara. Tidak terasa sudah seminggu berlalu dan kita kembali berkumpul bersama untuk melakukan ibadah walaupun hanya secara online. Pasti ada saja kesalahan yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk menyakiti hati sesama kita, keluarga, teman, sahabat, atau siapapun itu. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk mengambil sikap doa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa teman-teman kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama untuk melakukan ibadah walaupun hanya secara online. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu, untuk selalu taat akan perintah-Mu, dari hari ke hari. Ya Tuhan, saat ini kami akan kembali melanjutkan ibadah pada hari ini. Bukalah mata hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti pesan yang akan Kau sampaikan,
lewat firman-Mu yang akan dijelaskan oleh Penatua Prasetyo. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian Seputih Bulu Domba. Walaupun kita hanya bisa beribadah secara online, tapi saya mengajak teman-teman untuk memberikan salam damai kepada orang-orang sekitar teman-teman. Mungkin di samping teman-teman ada orang tua teman-teman, atau mungkin kakak adik teman-teman. Silakan teman-teman memberikan tanda heart seperti ini. Lalu berikan tanda ini kepada orang-orang sekitar teman-teman sebagai bentuk salam damai teman-teman. Salam damai teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah tiba di inti ibadah kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Prasetyo. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
Kini kita akan membaca serta merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyadari segala keterbatasan dan kemampuan kami pada saat kami mengerti dan hendak belajar akan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, di dalam kerendahan hati, kami datang memohon pimpinan daripada Tuhan, supaya melalui Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk bukan hanya sekedar membaca, namun kami juga mengerti bagian daripada firman Tuhan ini. Dan terlebih lagi, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bagian yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Yeremia 22 ayat 1 sampai 3. Yeremia 22 ayat 1 sampai 3 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau dan pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terlintas dalam benak kita dengan kata war atau perang? Menurut ensiklopedia bebas, perang adalah aksi fisik atau non-fisik untuk menguasai atau mendominasi suatu wilayah. Sementara menurut KBBI, perang berarti permusuhan atau pertikaian antara dua pihak. Bisa antar bangsa, antar budaya, antar golongan. Tapi dari kedua kata tersebut, arti dari kata tersebut sudah mencerminkan adanya sebuah kekerasan. Jika kita bicara perang, tentunya ada yang menang dan ada yang kalah. Dan usaha untuk mengalahkan lawannya biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk juga dengan cara-cara licik dan jahat. Itu sebabnya biasanya di dalam sebuah perang atau peperangan disertai dengan kekerasan dan juga pertumpahan darah. Nggak usah bicara tentang perang yang maha dahsyat, ya. Perang ataupun permusuhan antar kampung pun itu sudah memicu bata terbang, piring terbang, bambu terbang, kayu, dan segala macam benda-benda yang dapat dipakai untuk saling melempar. Sementara kalau di lingkup yang paling kecil antara kakak dengan adik, maka perang di sini bisa dimulai dengan saling mengumpat, saling berteriak. Bahkan biasanya diakhiri dengan sebuah perkelahian yang diakhiri pula dengan tangisan. Antara yang menang dan yang kalah sudah tidak bisa lagi dibedakan. Yang penting di situ ada faktor
mendominasi ataupun faktor menguasai. Tentunya di situ juga terjadi sebuah penindasan dan unsur kekerasan pun ada di dalamnya. Lantas timbul pertanyaan dalam diri orang percaya atau orang Kristen sebagai murid-murid Kristus. Adakah perang yang bisa dibenarkan? Adakah sebuah perang yang memang dapat dibenarkan dan dipandang baik oleh Allah? Bukankah dalam kekristenan yang dikedepankan adalah kasih? Dan ini sangat bertolak belakang jika kita melawankan dengan kata dan pengertian perang di atas tadi. Bacaan Yeremia 22 ayat 1 sampai 3 yang tadi kita baca itu dialami oleh seorang nabi yang bernama Yeremia, di mana Yeremia hidup pada zaman Yehuda sedang mengalami malapetaka. Kisah ini ditulis pada saat Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, menyerang Yehuda untuk mengakhiri pemerintahan Raja Zedekia, yaitu melalui pembuangan seluruh pemuka agama dan juga sebagian besar daripada rakyat Yehuda. Namun sekalipun Yehuda hancur, Yeremia masih meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkan Israel, bangsa pilihannya. Yeremia 22 ini merupakan bagian dari nubuatan malapetaka yang akan menimpa Israel. Tentunya pada zaman-zaman Nabi, nubuatan-nubuatan itu disampaikan oleh Nabi sebagai bagian daripada firman Tuhan. Bukan tanpa alasan pula, nabi-nabi dalam perjanjian lama memberitakan nubuatan sebagai sebuah bentuk peringatan atas bangsa Israel. Yeremia menasihatkan Israel agar hidup dalam pertobatan. Jika mereka bertobat, maka Allah akan melindungi mereka. Sebaliknya, jika tidak bertobat, maka Allah akan menghukum, dan Allah menggunakan serta membiarkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang. Dalam hal ini adalah Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Pertobatan Israel itu harus ditampakkan ketika Israel melakukan bentuk keadilan dan kebenaran. Tidak hanya sekedar melakukan pertobatan secara ritual keagamaan dengan membalur tubuh dengan debu, berkajang di dalam debu, dengan pakaian, namun juga harus ditampakkan di dalam keadilan dan kebenaran. Untuk maksud itulah Allah meminta Yeremia menghadap Zedekia, Raja Yehuda, agar menyampaikan firman Tuhan. Dalam pasal sebelumnya, yaitu dalam Yeremia 21, Raja Zedekia telah diperingatkan akan datangnya serangan dari Nebukadnezar, Raja Babel. Dan agar Yehuda tidak jatuh ke tangan Babel, maka Israel harus memberlakukan hukum yang adil. Hal ini dinyatakan di dalam Yeremia 22 ayat 3, bagian yang kita baca tadi. Begini firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Di sini sudah tercantum kata-kata penindasan, perampasan hak,
dan juga kekerasan. Jika melihat pada ayat 3 di atas tadi, maka sebenarnya berperang tidak dilarang, asalkan dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Hal ini juga yang mendasari penafsiran dari Johannes Calvin, Bapak Reformator Gereja. Tanpa keadilan tidak mungkin ada perdamaian. Keadilan di sini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi yang tidak bersalah dan menghukum kejahatan. Fungsi yang pertama adalah melindungi orang yang tidak bersalah. Disinilah sebenarnya fungsi dari negara, atau dalam bacaan yang kita baca tadi, disinilah fungsi dari Raja Zedekia yang mempunyai wewenang, mempunyai otoritas sebagai seorang raja dari negara Yehuda. Raja Zedekia mempunyai hak dan wewenang untuk melindungi masyarakat dan juga warganya. Sementara terkait dengan fungsi keadilan, yaitu menghukum yang bersalah. Maka pemerintah atau kerajaan dapat menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mengakibatkan hilangnya keadilan dan perdamaian. Kepada Zedekia, Yeremia menyampaikan bahwa bangsa Israel akan diperlakukan tidak adil oleh bangsa lain. Jelas, jika terjadi penyerangan oleh Raja Babel kepada Yehuda, maka di situ akan tercipta suatu bentuk ketidakadilan. Kita sendiri merasakan melalui pelajaran sejarah bagaimana sekian abad bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dijajah oleh negara lain. Rakyat Indonesia dibiarkan di dalam kebodohan, kemiskinan, dan juga pemasungan akan hak-hak. Di sini sebenarnya perang yang dijalankan adalah perang untuk menguasai sebuah wilayah. Pemerintah dalam hal ini yang dimintakan Yeremia kepada Raja Zedekia tidak boleh berdiam diri. Raja Zedekia harus berusaha melepaskan umat atau bangsanya dari bangsa yang akan menyerang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara berperang. Jadi seolah-olah Yeremia mengatakan, perangilah bangsa yang memerangi kamu. Itu semata-mata bukan untuk melampiaskan sebuah kebencian ataupun kepentingan pribadi, namun dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi perang dilakukan untuk pembelaan diri, bukan untuk menyerang bangsa lain, bukan untuk menindas bangsa lain. Karena hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Johannes Calvin juga menyebutkan bahwa berperang demi keadilan itu pada prinsipnya sejalan dengan prinsip kasih. Perang yang dijalankan demi keadilan dijalankan dengan sikap batin yang jauh dari kebencian. Kalau perang antara kakak dan adik tadi karena rebutan mainan, tentunya salah satu dikuasai oleh kebencian. Yang lain mendapatkan penindasan dalam tanda petik, maka juga timbul kebencian. Meskipun pada akhirnya kita harus meniru seorang kakak adik, anak-anak yang kecil selesai berantem, mereka langsung peluk-pelukan. Meskipun tidak ada kata maaf, tidak ada kata mengampuni, tetapi dari ungkapan mereka yang saling berpelukan menunjukkan sebuah rekonsiliasi. Hal yang sulit ditemui pada orang dewasa. Konsep inilah
yang disebutkan sebagai just war, perang yang adil. Perang di sini adalah suatu tindakan yang sifatnya diperbolehkan, tetapi hanya dan jika dilakukan dalam keadaan terpaksa dan demi sebuah perdamaian. Perdamaian dan juga keadilan memang harus diupayakan. Apapun caranya, termasuk di dalamnya yang sudah kita bahas tadi, adalah dengan berperang. Jadi bukan perang yang dilakukan karena untuk ataupun atas sebuah kepentingan pribadi. Penggunaan kekerasan dalam hal ini dalam perang untuk kepentingan pribadi pasti akan selalu merupakan sebuah ekspresi kebencian. Ini yang tidak boleh dilakukan. Perang demi keadilan ini dapat dilakukan jika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh penyerang. Alih-alih membiarkan ketidakadilan dan tiadanya perdamaian, maka kita pun harus melawan supaya terjadi keadilan dan perdamaian. Jadi perang yang dimaksud di sini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Just war adalah sebuah upaya untuk mengendalikan kekerasan, sekaligus menghimpun suatu kekuatan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Berbeda dengan kata war, dengan kata perang yang biasanya kita ungkapkan. Ajakan-ajakan provokatif akan mengatakan, ayo kita perangi kampung sebelah. Ayo kita perangi negara tetangga. Karena di sana ada sumber daya alam yang melimpah. Itu sudah dibungkus dengan sebuah kepentingan. Sama seperti tadi. Nubuatan yang disampaikan Yeremia kepada Zedekia adalah bahwa Yehuda akan diserang oleh Babel jika Yehuda tidak melakukan pertobatan. Maka jika pertobatan itu dilakukan, harus nampak di dalam sebuah keadilan dan perdamaian. Itu yang dituntut oleh Allah. Teman-teman remaja dan pemuda tentunya juga masih ingat dengan sebuah syair dari lagu nasional kita, yaitu Maju Tak Gentar. Kalimat ataupun syairnya sepenggal mengatakan demikian. Maju tak gentar membela yang benar. Jadi yang dibela adalah kebenaran, bukan ketidakbenaran. Maju tak gentar, hak kita diserang. Kita harus ambil kembali hak yang sebenarnya ada. Sebagai bagian dari manusia merdeka, tidak sepantasnya kita hidup di dalam penjajahan dan kungkungan atas hak kita. Jadi, benar sekali syair dari lagu Maju Tak Gentar tadi. Maju tak gentar bukan dipakai untuk menyerang negara lain. Maju tak gentar untuk mempertahankan negara kita. Mempertahankan terciptanya keadilan dan perdamaian. Jadi dengan sedikit penjelasan singkat di depan tadi, kita tahu perang seperti apa yang harus kita jalankan sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Perang di sini tidak meniadakan kasih. Perang di sini justru memulihkan kasih yang hancur, yang ditindas oleh karena kesewenang-wenangan. Sebagai bagian dari umat percaya, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, perdamaian, dan keadilan, bukan berperang demi kepentingan pribadi.
Maukah kita menjadi bagian dari karya Allah yang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kasih di atas muka bumi ini? Ini saatnya bagi kita, teman-teman remaja dan pemuda, untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Mengambil alih bagian kita sebagai duta-duta keadilan. Kita mewujudkan keadilan di tengah-tengah kita. Jangan berpikir jauh untuk ikut gabung dengan pasukan perdamaian di suatu negara yang dikirim Indonesia ke suatu negara. Marilah kita mulai dari bagian terkecil, yaitu keluarga kita. Apakah di antara sesama keluarga kita juga masih memendam niat untuk melakukan perang? Entah dengan kakak, dengan adik, bahkan mungkin dengan orang tua. Atau dengan lingkungan sekitar kita, lingkungan pergaulan, lingkungan kampus akademik kita, meskipun saat ini sedang dalam kondisi online karena keadaan. Apakah kita juga melalui jempol kita, melalui setiap akun media sosial kita menyuarakan perang karena kebencian kita? Bukan menyatakan perang untuk menegakkan sebuah keadilan dan perdamaian. Mari kita menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang menghadirkan kasih dan perdamaian, serta cinta Tuhan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami untuk menjadi bagian dari umat-Mu yang menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran, dan perdamaian di muka bumi. Dimulai dari lingkungan terkecil kami, hingga kami boleh dipakai Tuhan pada lingkup yang lebih luas lagi. Mampukan kami untuk dapat memberitakan berita sukacita dan juga kabar keselamatan serta pertobatan kepada sekitar kami. Di dalam Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita masuki persiapan diri menyambut sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu, 4 Oktober 2020,
kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. A. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? B. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? 2. Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. A. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? B. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecah bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. A. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? B. Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? B. Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? C. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam persiapan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada Minggu 4 Oktober 2020 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, teman-teman remaja dan pemuda, kini tiba saatnya kita akan masuk dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami menyadari kehidupan kami dikelilingi dengan dunia yang penuh dengan permusuhan, kebencian, pementingan diri sendiri, dan hal itu yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak, bahkan sampai dengan perampasan nyawa. Meskipun kami masih berada di dalam dunia ini, kami tidak ingin menjadi serupa dengan dunia. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan dan tuntunan daripada Allah sendiri, agar kami boleh melayankan kasih, perdamaian, dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk kami dapat menjalankan perang demi sebuah keadilan. Mampukan kami untuk kami dapat menjalankan sebuah perang yang dilandasi oleh kasih dan bukan oleh kebencian. Bapa di surga, pada hari ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang sudah memasuki fase ataupun tahap di dalam jenjang pendidikan mereka. Teman-teman yang baru saja memulai aktivitas mereka sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi. Meskipun di dalam situasi pandemi saat ini, pembelajaran dilakukan secara online. Kami berdoa, apapun juga yang saat ini metode yang ditempuh, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati
teman-teman kami semuanya yang sedang dalam masa-masa menempuh pendidikan kami. Berikan kepada kami tanggung jawab, berikan kepada kami kekuatan dan juga motivasi yang tinggi untuk kami dapat mencapai apa yang kami cita-citakan. Seraya kami terus mengumpulkan dan mendoakan, membawa di dalam doa setiap kerinduan kami, cita-cita akan masa depan kami. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah dengan jerih lelah dan usaha mereka untuk dapat memberikan pendidikan yang baik kepada kami masing-masing. Ataupun juga dengan usaha yang kami jalani sendiri dengan melakukan pekerjaan di luar perkuliahan ataupun di luar studi kami. Kiranya Tuhan Yesus yang juga memberkati semua upaya yang dilakukan, supaya dari waktu ke waktu, dari semester ke semester, kami boleh menuntaskan pendidikan kami dengan pimpinan daripada Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-teman sekitar kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam upaya untuk mencari sebuah pekerjaan, terutama di dalam kondisi yang sulit yang kami hadapi bersama saat ini. Bapa di dalam surga, ajarkan kepada kami, setiap kami, untuk tidak lepas harap dan tidak lepas sandar kepada tangan yang kuat dan kokoh. Ajarkan kami untuk tidak mengandalkan kepada kemampuan diri kami semata, tetapi kami lebih mengandalkan pada kemurahan dan kehendak Tuhan. Khususnya di dalam kami mencari sebuah pekerjaan. Atau kami bersyukur jika saat ini kami diberikan sebuah pekerjaan yang menuntut tanggung jawab dari kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, Engkau yang mendukung, dan juga Tuhan yang menuntun kami. Supaya apapun juga yang kami lakukannya dengan sepenuh hati kami. Karena kami melakukannya untuk Tuhan dan bukan semata untuk manusia. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang memasuki usia yang baru, pertambahan usia 1 tahun. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka, biarlah di dalam pertambahan usia 1 tahun, kami boleh menyadari dan mensyukuri betapa kasih karunia Allah yang demikian besar yang telah dilimpahkannya kepada kami masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah kami juga dimampukan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa kami yang sedang di dalam upaya untuk memerangi dan juga menekan laju pertumbuhan daripada virus corona ini. Di dalam situasi pandemi saat ini, di mana usaha ataupun secara perekonomian akan mengalami kesulitan, kami pun juga tetap harus menjaga kesehatan kami. Oleh sebab itu kami berdoa supaya setiap anjuran dari pemerintah kami, dari penguasa kami, itu dapat kami ikuti dengan disiplin dan juga dengan hikmat serta bijaksana daripada Tuhan. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati dan memberikan hikmat dan bijaksana pada para pengambil keputusan di negara kami, supaya apa yang mereka putuskan tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, namun sebagai sebuah bentuk pengayoman, sebuah bentuk pelayanan, bakti mereka kepada bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon ampun jika banyak hal salah, pelanggaran, dan juga kejahatan yang terus kami lakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara kami. Pulihkan negara kami ini, Tuhan, dan jadikanlah kami juga sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk pemulihan negeri kami ini. Kami menyerahkannya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami, GKI Camar, di mana tempat kami bertumbuh, di mana tempat kami bersekutu, dan biarlah melalui persekutuan ini, khususnya di dalam persekutuan remaja dan pemuda,
kami boleh menemukan sebuah bentuk pertumbuhan dan kedewasaan kerohanian kami, supaya kami akhirnya boleh didapati Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Sempurnakan doa syafaat kami ini, sempurnakan permohonan kami ini, karena kami naikkan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kinilah tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Sambil pujian
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang tata kerajaan surga, terima kasih ya Pak atas berkat, rezeki, dan kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Pak, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul ya Pak untuk memberikan persembahan bagi gereja ini ya Pak, persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Pak. Kiranya berkat-berkat yang telah Kau berikan semuanya kami kembalikan kepadamu ya Pak. Kiranya sukacita Kau berikan pada kami, kepada pemuda remaja yang ada di tempat ini ya Pak, dan juga kepada orang tua mereka ya Pak. Kiranya Kau juga berkati mereka satu persatu ya Pak, agar dapat dipenuhi dengan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu ya Pak. Kiranya kasih sayang-Mu menyertai kami selalu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Pak. Terima kasih ya Pak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Pak, amin. Ya teman-teman, kita sudah tiba di akhir ibadah kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Penatua Prasetyo bisa kita dan teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mengangkat pujian lagu pengutusan kita dari PKJ 185, bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Teman-teman remaja dan pemuda, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Pergilah dan jadilah sebagai pembawa keadilan dan juga perdamaian. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita dan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan dan menghadirkan kasih, perdamaian, dan juga keadilan di sekitar kita. Haleluya! Haleluya.
teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman walaupun kita hanya bisa di rumah masing-masing. Kalau gitu, sampai bertemu minggu depan di ibadah kita yang berikutnya. Selamat hari Minggu!